Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Indiani dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Jadi di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu alat kontrasepsi. Tunggu dulu, sebelum kita membahas tentang alat kontrasepsi, kita akan membahas dulu tentang apa itu program keluarga berencana. Apa itu program keluarga berencana? Keluarga berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Program ini dirancang secara khusus demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual untuk setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh BKKBN. Wujud dari KB adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda dan mencegah kehamilan. Berikut adalah penjelasan mengenai alat kontrasepsi dan jenis-jenis serta kekurangan dan kelebihannya. Apa itu kontrasepsi? Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah kehamilan, baik itu menggunakan alat ataupun obat. Secara umum, kontrasepsi dibagi menjadi dua, yaitu kontrasepsi hormonal dan non-hormonal. Kontrasepsi hormonal yaitu kontrasepsi yang menggunakan hormon, sedangkan yang non-hormonal adalah kontrasepsi yang tidak menggunakan hormon. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi hormonal. Jenis kontrasepsi hormonal dibagi menjadi 4. Ada pil KB, suntik KB, implan, dan intraurin system. Kemudian ada alat kontrasepsi dengan non-hormonal, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama ada kondom, IUD, vasektomi, dan tubektomi. Selain kontrasepsi hormonal dan non-hormonal, ada jenis kontrasepsi alami, yaitu dengan menggunakan sistem KB kalender dan menyusui. Jenis kontrasepsi hormonal. Yang pertama, pil KB. Pil KB, kombinasi yang memiliki kandungan progestin dan estrogen, dapat membantu wanita menahan ovarium agar tidak memproduksi sel telur. Pil KB bahkan akan mengentalkan lendir leher rahim sehingga sperma akan sulit masuk dan mencapai sel telur. Lapisan dinding rahim juga akan diubah sehingga tidak siap menerima dan menghidupi sel telur yang telah dibuahi. Mengonsumsi pil KB kombinasi adalah salah satu jenis kontrasepsi yang mudah dilakukan. Anda tinggal meminumnya setiap hari pada waktu yang sama sesuai anjuran dokter. Pemakaian pil sebagai alat kontrasepsi akan sangat efektif apabila diminum setiap hari. Maka dari itu, dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi jika Anda memiliki menggunakan jenis kontrasepsi ini. Penggunaan pil KB tidak teratur, pasalnya bisa berujung pada terjadinya kehamilan. Pil KB ini memiliki kelebihan, yaitu pil KB tidak mempengaruhi kesuburan, jadi meskipun Anda meminumnya dalam jangka waktu yang lama, masih bisa hamil setelah berhenti mengonsumsi pil KB kontrasepsi tersebut. Pil KB juga dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan, seperti mengatasi nyeri haid, mencegah kurang darah, dan mencegah penyakit kanker. Kemudian, kurangan atau efek samping dari penggunaan pil KB. Penggunaan pil KB pada bulan pertama mungkin akan menimbulkan efek samping, misalnya mual, perdarahan, atau flek di masa haid, kenaikan berat badan, hingga sakit kepala. Yang kedua, ada suntik KB. Suntik KB termasuk kontrasepsi yang cukup diminati banyak wanita. Alat kontrasepsi ini bisa digunakan setiap 1-3 bulan sekali. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, suntik KB aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Kemudian kekurangannya dapat menimbulkan keluar flek-flek, kemudian perdarahan ringan di antara 2 masa haid, sakit kepala, kenaikan berat badan. Jika Anda menghentikan penggunaannya, Anda bisa hamil lagi dengan segera. Yang ketiga, susuk KB atau implan. Implan digunakan dengan cara memasukkan susuk pada lengan bagian atas.
ada beberapa jenis susuk yang memiliki masa penggunaan berbeda. Susuk 1 dan susuk 2 batang bisa digunakan selama 3 tahun, sedangkan susuk 6 batang digunakan 5 tahun. Kelebihan susuk KB aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Kekurangannya, perubahan pola haid dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan. Kemudian, perdasaran ringan di antara masa haid, keluar flek-flek, tidak haid, dan sakit kepala. Kemudian yang keempat adalah intrauterine system atau IUS. Cara kerja IUS pada dasarnya adalah menggabungkan kontrasepsi jenis intrauterine device atau IUD dan kontrasepsi hormonal dengan cara menambahkan hormon levonorgestrel ke dalam IUD. Bentuk IUS hampir serupa dengan IUD. Setiap harinya, IUS akan melepaskan sejumlah hormon levonorgestrel di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan. Selain itu, IUS akan mengentalkan lendir rahim sehingga pergerakan sperma di dalam rahim dan tuba falopi dapat dicegah. Adapun kelebihannya, yaitu sangat praktis digunakan karena dapat dipasang dan dilepas dengan mudah setiap saat dengan bantuan tenaga kesehatan atau dokter. Kemudian kontrasepsi ini adalah kontrasepsi jangka panjang karena dapat digunakan selama 5 tahun. Adapun kekurangannya, yaitu menjadikan menstruasi lebih pendek, ringan, dan mengurangi rasa sakit ketika haid. Kemudian ada jenis kontrasepsi non-hormonal. Yang pertama ada kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi yang mudah dan praktis digunakan. Efektivitas kondom dalam mencegah kehamilan meningkat, terutama setelah ditambahkan lubrikan spermisida di alat ini. Kelebihannya, selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kehamilan termasuk infeksi HIV atau AIDS. Kemudian kekurangan atau efek sampingnya, penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi ini. Kemudian pada pemakaian tidak tepat, kondom bisa terlepas. Jika terjadi hal tersebut, kehamilan pun bisa terjadi. Dan yang kedua, ada intrauterine device atau bisa disingkat IUD. IUD merupakan alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T. IUD dapat digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh bidan atau dokter yang berlatih. Dalam pemasangan IUD biasanya menyisakan sedikit benang di vagina untuk menandakan posisi alat ini. Adapun kelebihannya IUD tembaga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun. Meski demikian, pemeriksaan rutin tetap perlu dilakukan karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah, bisa kemungkinan terjadi kehamilan. IUD sangat efektif mencegah kehamilan. Adapun kekurangannya yang pertama, masa haid berubah lama dan banyak. Kemudian ada kemungkinan terjadi infeksi panggul. Kemudian ada tubektomi. Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan sterilitas atau kesuburan seorang wanita dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran tuba sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Tubektomi menjadi cara KB permanen bagi wanita yang yakin tak ingin memiliki anak lagi. Tubektomi dilakukan dengan cara operasi sederhana, yakni hanya membutuhkan bius lokal. Adapun kelebihannya, cara ini sangat efektif mencegah kehamilan. Kekurangannya, kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping jangka panjang, hanya rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi. Kemudian yang terakhir ada vasektomi. Vasektomi adalah kontrasepsi yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sterilisasi, sama seperti tubektomi pada wanita. Vasektomi merupakan kontrasepsi permanen pada pria.
Vasektomi dilakukan dengan cara memblokir atau memotong vas deferens tabung yang membawa sperma dari testis. Vasektomi menjaga sperma keluar bersama cairan semen saat terjadi ejakulasi. Adapun kelebihannya, yang pertama, vasektomi bisa dikatakan 99% efektif mencegah kehamilan. Namun, evaluasi cairan semen perlu dilakukan paling tidak 3 bulan setelah pelaksanaan vasektomi untuk mengetahui apakah masih ada sperma yang disimpan dan ikut keluar bersama cairan semen atau tidak. Vasektomi tidak mempengaruhi kinerja seksual pria. Kemudian kekurangannya, kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping jangka panjang, hanya rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi. Meski sudah bersifat permanen, metode ini dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Selain kontrasepsi hormonal dan non-hormonal, ada jenis kontrasepsi alami, yaitu sistem KB kalender dan menyusui. Yang pertama, sistem KB kalender. Kontrasepsi dengan sistem KB kalender tidak perlu menggunakan alat atau tindakan operasi. Kontrasepsi dilakukan dengan menggunakan perhitungan masa subur wanita dan menghindari berhubungan seks pada masa subur. Kelebihannya, yang pertama, metode sistem KB kalender yang sangat murah karena tidak perlu mengeluarkan uang. Dan yang kedua, tidak perlu menggunakan bantuan alat apapun. Kekurangannya, sistem KB kalender ini termasuk kontrasepsi yang kurang efektif. Cara ini memiliki kemungkinan gagal hingga mencapai 20%. Kemudian yang kedua adalah menyusui. Pada ibu yang menyusui secara eksklusif atau memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama, sehingga kehamilan dapat dicegah. Kelebihannya, yang pertama, jika ingin menggunakan cara ini, Anda tentu tidak perlu mengeluarkan uang. Dan yang kedua, Anda tidak perlu menggunakan alat apapun atau mengonsumsi apapun. Dan kekurangannya, metode ini memang kurang efektif untuk mencegah kehamilan. Biasanya pasangan yang menggunakan metode ini menunggu haid pertama setelah melahirkan sebagai acuan untuk berhenti berhubungan seks. Padahal masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi. Baik, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.